Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada saat ini, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu pelajaran yang ke-12, lanjutan dari pelajaran 11, yaitu materai Allah dan tanda binatang bagian yang kedua. Siaran ini kami siarkan dari studio Voice of Seven, Konferensi Jawa Kawasan Timur, dari Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Dan acara ini terlaksana atas kerjasama Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi Konferensi Jawa Kawasan Timur. Bila mana Bapak Ibu Saudara pemirsa semuanya rindu untuk mendapatkan pelayanan doa atau belajar Alkitab lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini, dan tim kami akan melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang akan menjadi panelis pada diskusi saat ini adalah saya akan memperkenalkan mulai dari paling kiri dari bagian saya, yaitu Pendeta Daniel Siswanto. Shalom. Beliau adalah Gembala Jemaat Putra Agung Surabaya. Selamat siang Pendeta. Selamat siang. Kemudian berikutnya adalah Pendeta Panca Karsum. Beliau adalah Gembala Jemaat Tidar 2 dan Taman Getsemani, Surabaya. Selamat siang Pendeta Panca. Shalom. Dan yang persis di sebelah saya adalah Pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala Jemaat Dharma Husada Indah, Surabaya. Selamat siang Pendeta. Selamat siang, shalom. Kita puji Tuhan, ketiga panelis kita ini masih muda, masih hebat, dan mereka juga memiliki pengalaman di dalam memberikan penjelasan-penjelasan akan Sekolah Sabat ini, baik secara langsung maupun di media. Dan kita akan memulai diskusi kita, dan akan diawali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Daniel. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, kami bersyukur untuk setiap waktu dan situasi yang kami alami. Bahkan hari ini atau saat ini, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, khususnya di pelajaran yang ke-12 ini. Biarlah Roh Kudus surga menjadi bagian kami, hikmat-Mu menjadi bagian kami. Kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini, sehingga apa yang kami sampaikan boleh dapat diterima pemirsa dimanapun mereka berada, dan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi mohon berkat untuk kami semuanya. Berkati Pendeta Sinuaji, Pendeta Franklin Satori, Pendeta Panca, dan juga hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta. Pemirsa, minggu yang lalu kita sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita tentang materi Allah dan tanda binatang bagian yang pertama. Tentunya kita sudah mengingat sedikit banyak pelajaran itu, apa itu materi Allah dan apa itu tanda binatang. Dan pada saat ini kita akan lebih mendalami lagi, karena ada dua bagian dari pelajaran ini yang akan dibahas, diawali dari hari Sabtu dan hari Minggu. Pendeta Panca Karsum akan meringkaskan pelajaran kita. Silahkan Pendeta Panca. Baik, terima kasih Pendeta Victor Sinuhaji, pimpinan kami di conference, Direktur Sekolah Sabat Pelayanan Perorangan. Baik, pelajaran kita pada hari ini adalah merupakan satu rangkaian dengan pelajaran yang sebelumnya, di mana yang lalu materai Allah dan tanda binatang bagian 1, dan saat ini kita akan belajar materai Allah dan tanda binatang bagian yang kedua. Saya akan bacakan ayat utamanya dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami
pada dahi mereka. Pada pelajaran ini kita bisa mempelajari bahwa di peristiwa yang lalu, di dalam peristiwa sejarah yang sudah dinubuatkan, ada begitu banyak para tokoh-tokoh ya yang mereka dianiaya. Di dalam pelajaran kita dilihat bahwa ada orang-orang Waldensia, di mana mereka karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, mereka harus dianiaya, bahkan mereka dibunuh secara brutal oleh gereja Roma karena iman mereka. Karena kesetiaan mereka, mereka harus mendapatkan satu penderitaan. Itulah sebabnya pada tahun 1488 Masehi, bagaimana di lembah Loisa itu menjadi satu saksi bagaimana orang-orang Waldensia ini dianiaya, dibunuh oleh karena mereka mempertahankan kesetiaan mereka. Dan ini dimulai pada abad yang ke-15 ya. Bagaimana di dataran tinggi di pegunungan Alpen Italia Utara ini adalah merupakan rumah bagi orang-orang Waldensia dan mereka berketetapan untuk setia kepada Tuhan. Ini sama halnya dengan kisah pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka juga memiliki ketetapan, mereka berketetapan untuk setia kepada Tuhan. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung, ketika mereka diminta untuk menyembah berhala, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih mati daripada mereka harus mengorbankan iman mereka untuk Tuhan. Ini adalah merupakan satu tantangan bagi kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Apakah kita akan tetap mempertahankan kesetiaan walaupun kita akan kehilangan pekerjaan, walaupun kita akan kehilangan usaha kita, walaupun mungkin kita akan kehilangan keluarga kita, kalaupun kita akan kehilangan nyawa kita sekalipun, apakah kita tetap akan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Di dalam pelajaran ini berbicara mengenai sejarah tetapi yang sudah dinubuatkan, mengenai nubuatan tanda binatang sesuai dengan judul pelajaran kita. Ini adalah merupakan satu mata rantai di mana penganiayaan ada begitu banyak terjadi. Penganiayaan agama yang berlangsung. Ketika mempertahankan iman, ketika mempertahankan kesetiaan, maka ada konsekuensi yang terjadi. Maka akan ada satu resiko yang akan dialami, yaitu penganiayaan. Dan ini berlangsung bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi berabad-abad lamanya peristiwa ini terjadi. Dan ini memang sudah dinubuatkan. Seperti penganiayaan yang sudah lewat, ini memang dirancang betul-betul untuk setiap orang yang menyesuaikan diri mereka dengan kepercayaan yang mereka anut, dan ini ada berhubungan dengan bagaimana sistem ibadah, bagaimana sistem penyembahan yang benar-benar di dalam Tuhan. Ini menjadi satu pertentangan bagi kekaisaran gereja Roma pada waktu itu. Lalu kita lanjut bagaimana di dalam Wahyu 13 dan 14 ini juga menekankan kepada kita bahwa ada kuasa, yaitu kuasa binatang. Ini adalah merupakan mewakili sistem penyembahan yang palsu di seluruh dunia. Ya. Di dalam Yesaya 4 ayat 6 Tuhan berfirman, "Aku menentukan bagimu satu hari untuk 1 tahun." Ya. Lalu kalau kita melihat kembali lagi kepada sejarah, pada abad yang keempat, bagaimana Kaisar Romawi Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisaran. Tetapi dia tidak hanya menjadi pemimpin agama yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan politik. Itulah sebabnya begitu diizinkan ini, dia memiliki satu kekuatan politik yang begitu hebat, dan mereka ini diperhitungkan pada waktu memimpin di Eropa. Mari kita melihat bahwa dari pelajaran kita pada saat ini, bahwa Alkitab ini adalah merupakan satu kesatuan. Ya. Itulah sebabnya ada begitu banyak misteri di dalam Alkitab yang akan dibuka, yang akan dibentangkan. Tetapi ini mendapatkan banyak pertentangan. Kalau kita menyadari pada saat ini, ketika kebenaran itu akan disampaikan, ya, baik itu mungkin di pengadilan, akan banyak pertentangan, akan banyak perlawanan, supaya kebenaran itu tidak diungkap. Kita beberapa waktu ini dihadapkan kepada satu persidangan yang viral di media sosial beberapa waktu ini. Kebenaran akan diungkap, tetapi itu akan mendapatkan perlawanan. Ketika kebenaran akan disampaikan, itu mendapatkan tekanan. Sama halnya dengan orang-orang Waldensia pada waktu itu.
Itulah sebabnya ketika mereka mempertahankan iman mereka, mempertahankan kebenaran mereka, mereka mendapatkan pertentangan dan juga perlawanan. Dari sini kita melihat bahwa tema pertentangan yang begitu besar itu terus bergulir seperti benang merah di seluruh halamannya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan satu pelayanan Kristus dan penebusannya. Ini adalah merupakan pelayanan keimamatan Tuhan yang tinggi. Itulah sebabnya kedatangan Tuhan itu akan kembali, dan tema-tema yang bergema itu akan kembali memberikan kejelasan kepada halaman-halaman yang mungkin perlu disampaikan kebenarannya. Sedikit lagi, salah satu prinsip penting di dalam memahami nubuatan waktu adalah dari kitab suci ini adalah prinsip hari dan tahun. Ini sangat penting sekali. Seperti dalam buku Yeskiel tadi, perhitungan Tuhan satu hari sama dengan 1 tahun. Itulah sebabnya dalam nubuatan waktu dari Daniel dan Wahyu, kita melihat bahwa 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun harafiah. Kita akan mengulangi bagaimana dukungan Alkitab untuk sejarah dan prinsip yang bagaimana ini bisa kembali kepada pendalaman pelajaran kita dalam pekan ini. Menjadi satu tantangan bagi kita. Apakah kita akan tetap mempertahankan kebenaran meskipun itu mendapatkan tekanan? Baik itu di tempat pekerjaan kita, baik itu di tempat pendidikan kita sebagai anak muda dalam perkuliahan dan sekolah, baik itu mungkin di tempat kita menjalankan usaha, di mana kita juga harus berhenti pada hari Sabat untuk tidak berbisnis, tidak bekerja. Itu menjadi satu tantangan bagi kita. Dan ini adalah merupakan ketika kita setia dalam melakukan ini, maka kita pun akan benar-benar mendapatkan materai Allah untuk kita benar-benar dikhususkan dan diasingkan. Demikian Pendeta Sinohaji. Oke, terima kasih Pendeta Panca atas penjelasan awal dari pelajaran ini, yaitu materi Allah dan tanda binatang. Dan untuk selanjutnya, supaya pelajaran ini lebih kita mengetahui lagi, yaitu bicara tentang kemurtatan dan strategi terakhir setan. Pendeta Daniel Siswanto akan memberikan penjelasan terhadap pelajaran ini. Kami berikan kesempatan, monggo Pendeta. Baik, terima kasih. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bagian saya adalah bagaimana Paulus telah memberikan nasihat kepada kita yang hidup di akhir zaman ini tentang adanya kemurtatan. Dan benar bahwa sebagaimana Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13 dan 14 lalu dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 9 sampai dengan 12, bahwa di akhir zaman ini akan ada satu gerakan yang membuat banyak umat-umat Tuhan murtad. Gerakan ini atau sistem ini diciptakan agar umat-umat Tuhan ini memang benar-benar memperoleh satu ajaran yang palsu sehingga mereka murtad. Dan itulah yang disampaikan atau yang dinubuatkan berdasarkan kitab Daniel pasal 7 yang dikatakan di sana berbicara tentang tanduk kecil yang secara identitas itu sama dengan Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14, yaitu binatang, kuasa binatang. Nah, Paulus menekankan bahwa kemurtatan itu akan terjadi di akhir zaman yang ditandai dengan si pendurhaka. Ketiga oknum ini sejatinya sama, yaitu kuasa kegelapan. Ingat bahwa perang kosmik ini terjadi antara kuasa kebenaran dan kuasa kejahatan, antara Yesus dan juga setan. Di Daniel pasal 7 itulah tanduk kecil. Di Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14 itulah yang disebut dengan kuasa binatang. Dan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 12 itulah yang disebut dengan manusia durhaka. Ketiga hal inilah yang secara runut sejarah telah membuktikan mereka penyebab kemurtatan. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar umat-umat Tuhan yang tadi Pendeta Panca sudah katakan, ada umat-umat yang dengan setia mempertahankan imannya. Seperti
orang-orang Waldensia. Mereka menghadapi tantangan yang sangat dahsyat. Tetapi mereka tetap setia. Bahkan sampai akhir zaman akan ada umat-umat Tuhan yang tetap setia. Namun kuasa kegelapan ini tidak tinggal diam. Mereka tetap dengan segala usaha yang sangat keras, bahkan dengan sangat marahnya, diperbesarlah usaha mereka agar banyak umat-umat Tuhan ini murtad. Nah, strateginya adalah seperti yang disampaikan di dalam pelajaran kita hari Selasa, bahwa akan ada usaha untuk mencampur adukkan antara politik dan agama. Sehingga inilah sarana yang dipergunakan untuk setan agar umat-umat Tuhan ini yang setia ini dirobohkan imannya. Dengan cara bagaimana? Dengan memasukkan otoritas gereja lebih tinggi daripada otoritas Alkitab. Dan strategi ini berjalan efektif. Ya, strategi ini berjalan efektif. Pernah terjadi ketika Konstantin dia menjadi penguasa di sana, ia menggabungkan antara kuasa politik dan kuasa agama ini. Tetapi saudara sekalian, kita patut bergembira dan bersukacita. Kenapa? Karena nubuatan menyatakan strategi apapun yang digunakan oleh kuasa kegelapan, yaitu tanduk kecil, Daniel pasal 7, kuasa binatang, Wahyu pasal 13 dan 14, maupun manusia durhaka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Paulus, tetap akan kalah dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena Yesus menang. Nah, strategi apapun yang dibuat, Yesus menang. Namun yang perlu kita tahu adalah setan akan terus-menerus ia berusaha memberikan satu kuasanya, pengaruhnya, mengubah sistem yang selama ini orang-orang beragama akan digabungkan dengan politik, sehingga orang akan mencari kebenaran itu sangat sulit. Kenapa? Karena memang sudah dipadukan di sana. Dan inilah pada saat krisis yang besar nanti, iman diperlukan untuk tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Yesuslah yang akan menjadi pemenang dari pertarungan besar ini. Jadi strategi apapun yang dipakai oleh kuasa kegelapan, baik tanduk kecil, baik kuasa binatang, demikian juga manusia durhaka, dengan segala caranya tadi, mereka akan berhadapan dengan kuasa yang lebih hebat, Yesus yang adalah sang pencipta kita. Jadi kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta Sinuhaji. Oke, terima kasih Pendeta Daniel atas penjelasan terhadap pelajaran kita di hari Senin dan hari Selasa. Kita akan meneruskan kepada pelajaran hari Rabu dan hari Kamis, yaitu tentang tanda binatang dan ujian Sabat, di mana Pendeta Franklin Satori akan memberikan penjelasan terhadap pelajaran ini. Persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinuhaji. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sebelum saya menerangkan ataupun menyimpulkan pelajaran hari Rabu dan Kamis. Saya teringat beberapa tahun silam ketika anak saya harus menemani saya untuk berangkat kuliah ke Filipina. Waktu itu dia masih kelas 1 SD. Dan materi pelajarannya adalah mengenai antonim atau lawan kata. Waktu di Indonesia mudah dia, panjang, pendek, besar, kecil. Lalu sampai di Filipina yang harus berbahasa Inggris, dan vocabulary dari anak saya waktu itu belum terlalu banyak, dia mengalami kesulitan. Jadi saya ingat waktu dia belajar, saya dengar tall, tinggi ya, dia bilang not tall. Big, dia bilang not big. Jadi waktu dia katakan itu, saya pikir tidak salah. Memang secara logika bahwa lawan dari big tidak big, lawan dari tall tidak tall. Tapi karena dia tidak tahu bahasa small dan juga bahasa short ya, untuk menerangkan antonim ini. Sama sebenarnya seperti tanda binatang. Tanda binatang adalah antonim atau lawan dari tanda kepunyaan Allah.
Apa tanda kepunyaan Allah? Sekolah Sabat kita dengan jelas telah menunjukkan kita, kalau saya tidak salah ingat dari pelajaran ke-8 sudah ditunjukkan bahwa tanda Allah, materai Allah adalah hari Sabat. Kalau begitu, apa itu tanda binatang? Tanda binatang adalah selain hari Sabat. Sangat isi, sangat sederhana. Allah mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat 8 dan sampai 11, itulah materai Allah. Nama materai itu adalah Allah. Gelarnya pencipta. Wilayahnya adalah langit, bumi, dan laut serta segala isinya. Ini menarik saudara-saudara berbicara mengenai wilayahnya. Tadi saya sempat buka-buka di Google. Saya tulis begini. Apakah materai 10.000 kita yang Indonesia punya itu berlaku nggak di luar negeri? Ternyata tidak berlaku. Demikian juga materai di luar negeri kalau dibuat di Indonesia tidak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Mereka harus mendapatkan pengesahan dari negara setempat. Jadi kalau kita bikin dokumen di luar negeri, lalu kita menggunakan materai luar negeri, lalu kita bawa itu ke Indonesia, maka ada badan hukum di Indonesia yang harus mengesahkan dokumen itu. Materai luar negeri tidak berlaku. Demikian juga dengan materai Indonesia. Kita pakai materai 10.000 itu, tanda tangan dan lain sebagainya, kita ajukan itu ke luar negeri, nggak berlaku. Maka di luar negeri harus ada dokumen yang mengesahkan materai tersebut. Tetapi materai Allah dibuat oleh Sang Pencipta yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya. Artinya materai Allah akan tetap berlangsung di sepanjang zaman, di wilayah manapun, bagaimana keadaannya, hari Sabat tidak dapat diubah-ubah. Tapi iblis dengan tanda binatangnya mencoba untuk mengubah hukum Allah dan materainya ini, yaitu hari Sabat. Apa yang dia lakukan? Saya bacakan Sekolah Sabat supaya saya tidak salah. Pada 6 Juni 2012, Paus Benediktus ke-16 membuat seruan mendesak ini kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma. Apa himbauannya? Bahwa hari Minggu harus menjadi hari istirahat. Padahal Allah mengatakan bahwa hari istirahat adalah hari Sabat. Bagi semua orang, sehingga orang dapat bebas untuk berkumpul dengan keluarga bersama mereka dan bersama Tuhan. Jadi sangat sederhana. Berbicara mengenai tanda binatang yang harus atau yang akan diletakkan oleh binatang itu sendiri pada dahi atau lengan atau tangan maksud saya. Maka itu berbicara perlawanan terhadap materai Allah yang adalah hari Sabat. Kenapa itu disebutkan di dahi dan tangan? Sekolah Sabat menyebutkan dahi itu adalah hati nurani, pertimbangan, dan juga pemikiran. Beberapa ahli mereka katakan itu adalah dahi frontal lobe, tempat di mana orang melakukan pertimbangan. Kenapa itu tangan? Tangan itu adalah simbol daripada tindakan dan perbuatan. Artinya, tindakan-tindakan mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang menggunakan tanda binatang adalah pemikiran dan tindakan yang akan melawan tanda milik Allah. Apa tanda milik Allah? Hari Sabat. Artinya, hamba-hamba Tuhan, anggota gereja Maseton hari ke-7. Ingat, materai Allah adalah hari Sabat. Mari kita sucikan dan pelihara hari Sabat. Pekerjaanmu, tindakanmu, apa yang engkau pikirkan, engkau lakukan, harus selalu terhubung dengan Allah Sang Pencipta yang memiliki materai Sabat yang tidak boleh diubah dan diganggu gugat. Pasti seperti dikatakan oleh sahabat-sahabat saya tadi, akan selalu ada umat-umat Allah yang setia yang akan memelihara materai Allah ini, yaitu hari Sabat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta
Franklin. Saya ada pertanyaan untuk ketiga panelis ini. Jadi mungkin satu-satu saya tanyakan. Saya kembali kepada Pendeta Panca. Pelajaran di awal tadi bahwa mereka yang setia atau memelihara akan materi Allah itu akan mengalami penganiayaan ya. Kira-kira kalau ke zaman kita sekarang ini masih ada nggak penganiayaan itu kira-kira? Atau nanti akan kita alami atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dalam penganiayaan itu? Silahkan Pendeta Panca. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji. Di setiap fase kehidupan itu pasti akan ada yang namanya penganiayaan, ya. Mulai dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, lalu nubuatan kita yang sudah dijelaskan, itu pasti akan ada masa-masa penganiayaan itu terjadi, ya. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 12, berbahagialah dan bersukacitalah kamu ketika kamu dianiaya karena aku. Oke, nah sekarang bagaimana dengan zaman kita sekarang? Apakah penganiayaan itu masih ada? Ya, masih ada. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekedar dianiaya secara fisik, tetapi mungkin dianiaya secara batin, ya, secara batin. Misalnya saja ketika kita mengambil satu keputusan untuk setia sementara yang lain tidak setia, itu kita juga menjadi bahan cibiran, ya, menjadi bahan perbincangan. Ketika orang yang lain mungkin di hari-hari yang lain tokonya buka, lalu kita tutup, lalu kita di hari Sabat buka, tutup, ya. Di hari Sabat, ya, toko yang lain buka sementara kita tutup, itu bisa juga jadi bahan cibiran. Ketika kita mau melamar pekerjaan, wah ini harus masuk di hari Sabat, sementara kita mempertahankan iman kita, tidak bisa, saya tidak bisa masuk, ya sudah, tidak bisa bekerja di sini. Ada begitu banyak tantangan dan aniaya pada saat ini di zaman modern ini yang mungkin dalam bentuk yang berbeda, Pendeta Sino Haji, ya. Anak-anak perkuliahan, anak-anak yang berkuliah, karena mempertahankan iman mereka di hari Sabat, mereka akhirnya rela terlambat 1 semester, ada yang terlambat 1 tahun, ya. Yang bekerja, ada juga yang tidak diterima di tempat beberapa pekerjaan walaupun mungkin dengan tanda kutip gajinya cukup besar, ya. Bahkan ada, saya berkenalan 3 minggu lalu, dia bekerja di posisi yang bagus, ya. Dia coba bosnya ini coba pancing, ya. Kamu harus masuk hari Sabat, ya. Oh ya, silakan saja. Pokoknya saya lebih memilih berhenti daripada saya harus masuk hari Sabat. Dia berpikir begini, kamu butuh saya karena ilmu saya digunakan di sini. Tidak mungkin saya tidak dibutuhkan, katanya. Dengan gaji yang begitu besar, ya. Diminta. Pada akhirnya sampai sekarang pun dia itu tetap bekerja. Ini merupakan satu berkat. Artinya adalah ketika kita tetap mempertahankan kesetiaan, maka penganiayaan secara batin itu, ya, secara rohani yang diserang kepada kita, itu hanyalah menjadi satu tantangan sukacita bagi kita. Kita tetap jalankan itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Pendeta Panca. Saya kembali kepada Pendeta Daniel ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pertentangan antara setan dan Yesus, yang menang adalah Yesus, kan begitu ya, yang menang adalah Yesus. Tetapi jangan salah bahwa hingga pada hari ini, walaupun dalam pelajaran kita mengatakan Yesus yang menang, tapi setan itu masih bisa menipu kita. Dan banyak juga manusia masih memilih cara setan, walaupun itu sudah jelas kalah. Kenapa kira-kira bisa begitu, Pendeta Daniel? Mungkin bisa memberikan tanggapan supaya kita ini jangan salah pilih, padahal udah tahu yang salah atau yang kalah, kan begitu. Silahkan, Pendeta. Baik, sebagaimana di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12, saya akan bacakan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jelas dikatakan bahwa pada akhir zaman, sekalipun nubuatan telah memberitahu kepada kita, Yesuslah pemenangnya, namun jelas dikatakan di sini
Semakin mendekati kedatangan Yesus, ujian itu, peperangan itu semakin dahsyat dan banyak umat-umat Tuhan akan terlempar, akan murtad. Memang ini diusahakan. Memang ini benar-benar menjadi gerakan yang sangat dahsyat, yang sangat masif, yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Namun demikian, kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Ialah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Sekalipun peperangan kosmik ini begitu dahsyat, pemenangnya tetap Allah. Walaupun dikatakan di sana, si pendurhaka itu semakin hari semakin dahsyat, menyebabkan kesesatan banyak orang. Banyak orang yang akan terlempar. Bisa jadi kita juga akan terlempar kalau kita tidak hati-hati. Bisa jadi orang-orang yang kita kenal, wah dia setia banget. Jadi ketua jemaat 30 tahun, 40 tahun. Bisa jadi pada akhir-akhirnya akan terlempar. Kenapa? Karena usaha daripada setan ini makin ditambahkan. Ini bagaikan cerita yang tadi Pendeta Panca ilustrasikan. Ketika 3 orang Ibrani yang setia itu dimasukkan di dapur api, apinya dipanaskan. Maksudnya apa? Supaya tidak ada lagi kuasa yang bisa menghambat akan orang ini dan orang ini mati. Demikian juga kita. Semakin kita setia, ujian kita akan semakin berat, tantangan iman kita akan semakin berat, dan bagi yang tidak bergantung kepada Tuhan, ini akan menjadi hari kemurtatan yang sangat mengenaskan. Saya pikir itu Pak Pendeta. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta Daniel. Yang terakhir saya ingin bertanya kepada Pendeta Franklin. Tadi sudah dijelaskan bahwa materi Allah itu adalah Sabat. Apakah sekarang ini kita sudah percaya dan pelihara Sabat? Apakah itu sudah di posisi yang tepat, di posisi yang benar, atau ada yang mungkin seperti Pendeta kita katakan bahwa tidak ada jalan tengah? Apakah kita ini baik apa tidak, selamat apa tidak, sahabat apa tidak? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah di posisi yang benar ini? Pertanyaannya, Pendeta Franklin. Apakah cukup? Sudah hari Sabat. Apakah itu sudah cukup atau bisa dijelaskan atau ditambahkan? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita meyakini bahwa kalimat Tuhan menyebutkan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, itu adalah hukum yang keempat dan sekaligus itu adalah materi Allah. Kenapa dari 10 hukum Allah ada 2 hukum yang tidak dimulaikan dengan kata jangan? Yang lain 1 kata ingat, hukum keempat, dan yang kelima adalah kata hormat. Hormatilah ayah dan ibu. Ada sesuatu di sini. Sebenarnya bisa saja Tuhan bilang jangan melupakan hari Sabat. Tapi Tuhan katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kekudusan Sabat itu bukan manusia yang membuatnya menjadi kudus. Kejadian 2 ayat 1-3 membuktikan bahwa kekudusan hari Sabat itu dibuat oleh Allah sendiri. Allah lah yang berhenti, memberkati dan menguduskan Sabat. Tugas kita hanya turut dalam kekudusan Sabat itu. Dan Tuhan katakan ingat. Kenapa ingat? Karena seringkali kita lupa. Ya, seringkali manusia itu melupakan materai yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya, yes, kita sudah dibaptis dalam gereja Advent, kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, tetapi seperti yang disebutkan oleh teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, kita harus setiap hari, setiap saat bergantung kepada Tuhan. Dan jangan hanya menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 di hari Sabat saja. Ingatlah bahwa hari Sabat itu adalah puncak penciptaan. 6 hari Allah bekerja dan hari ke-7 Allah berhenti, beristirahat dan menguduskannya. Sama seperti kita, 6 hari kita harus bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Karena pada hari Sabat kita akan bertemu dengan Sang Pencipta yang menciptakan hari Sabat ini. Artinya, jangan hanya menjadi orang-orang yang menikmati Sabat hanya hari ke-7 aja, doktrinnya, pekabarannya kita kabarkan, tetapi hari-hari lain kita tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang memiliki materai Allah. Artinya, saya sederhanakan,
sesuai pertanyaan dari Pendeta Sino Haji, apakah sekali kita memegang hari Sabat sudah selesai? Artinya adalah tidak seperti itu. Kita pegang hari Sabat, kita terima masuk menjadi anggota gereja Advent hari yang ke-7, dan di hari-hari yang lain kita harus tetap menunjukkan kualitas kita sebagai umat-umat Allah. Saya tertarik menambahkan sedikit, Pendeta. Pertanyaan tadi yang disebut oleh Pendeta Panca ya, dimana seringkali orang Advent ini kan hari Sabat kita minta libur ya, karena saya mau ke gereja hari Sabat, 6 hari kita terima kerja, bahkan minta 5 hari kerja, karena hari Minggu kan tanggal merah semuanya, minta 5 hari kerja, lalu Sabat minta libur. Tapi kita tidak menunjukkan kualitas kita bahwa kita layak dipertahankan di perusahaan itu, atau layak diacungkan jempol sehingga mereka mau meng-hire saudara dan membuat saudara berhenti atau libur pada hari Sabat. Saya sering beritahukan kepada anggota-anggota jemaat, memang tidak gampang menjadi orang Advent. Kita harus minta Sabat libur karena kita mau ke gereja dan kita utamakan itu. Tapi kita tidak tunjukkan kualitas kita bahwa hari Sabat kita layak untuk dimenangkan. Kalau kita tunjukkan kualitas kita terbaik, kinerja kita bagus di perusahaan atau di instansi manapun kita bekerja, saya yakin dan percaya hari Sabat itu akan dapat kita nikmati. Karena sebagai orang-orang yang menerima materai Allah, kita juga menjadi orang-orang yang berkualitas di atas dunia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin jangan hanya kita minta izin untuk dapat libur Sabat, tapi yang lebih bahaya lagi hari Sabat kita nggak pelihara dengan baik. Yang begitu kan, bahkan ada yang tidak ke gereja, minta izin libur tapi tidak ke gereja, ini yang lebih parah lagi ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa semuanya, saya ingin membacakan satu kutipan untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya baca dari buku Sekolah Sabat kita yang dikutip dari komentar Ellen G. White dalam buku The Seventh-day Adventist Bible Commentary halaman volume 4 halaman 1161. Bunyinya sebagai berikut. Segera umat Allah dimeteraikan di dahi mereka. Itu bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, tetapi satu penetapan ke dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan. Segera umat Allah dimeteraikan dan disiapkan bagi masa pengunjangan yang akan datang. Kita bersyukur kita sudah diberikan nasihat pelajaran ini untuk kita dapat mengerti apa yang akan terjadi di saat ini dan juga di saat yang akan datang, untuk mempersiapkan kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih kepada ketiga teman-teman saya yang sudah memberikan kesimpulan, Pendeta Daniel, Pendeta Panca, dan Pendeta Franklin. Dan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan diskusi Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12. Kita akan bertemu kembali pelajaran yang ke-13 atau pelajaran yang terakhir untuk triwulan ini di minggu yang akan datang. Kita akan menutup pertemuan kita, doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Franklin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kami nikmati bersama-sama. Biarlah materai Allah yang Tuhan berikan kepada kami, hari Sabat yang suci dan diberkati, di mana Tuhan mengajak kami untuk turut dalam kekudusan Sabat itu, akan membuat kami menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang berkualitas ketika kami hidup di atas dunia ini, sehingga orang-orang akan melihat kami dan memuliakan nama Tuhan yang adalah pencipta dan juga penebus yang memberikan materai itu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua, berkatilah para pemirsa, sehingga kami boleh tetap setia dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.